Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan memohon pertolongan kepadanya, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang masalah akidah, dan kita akan berbicara tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang kita ambilkan dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam anna nawaqidal islami 'asharatu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Kita telah sampaikan bahwa sebenarnya pembatal Islam itu sangat banyak. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai ratusan pembatal Islam. Tetapi yang 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah yang paling berbahaya dan yang paling sering terjadi. Bukan berarti pembatal Islam itu hanya 10, akan tetapi yang 10 itu yang paling berbahaya dan yang paling sering terjadi. Al-awwalu, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah ibadah. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke 106, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan ia mengampuni selain daripada syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya syurga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa minhu, dan di antara bentuk perbuatan syirik, adz-dzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti seseorang menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan. Nah, inilah dia pembatal Islam yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.
yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan dengarkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, a'zamu anwa'ir riddati asyirku fi ibadatillah. Bentuk kemurtadan yang paling besar adalah berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kemurtadan yang paling besar. Bi an ya'budu ma'allahi ghairahu, seperti seseorang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di samping ia menyembah Allah. Ya. Di samping ia menyembah Allah, ia juga menyembah selain Allah. Ka'an yadhbaha li ghairillah. Misalkan ia menyembelih untuk selain Allah. Aw yanzura li ghairillah, bernazar untuk selain Allah. Aw yasjuda li ghairillah, sujud kepada selain Allah. Aw yastaghitha bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illa Allah, atau dia beristighatsah, ya, minta tolong kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Hadza a'zamu anwa'ir riddah. Ini merupakan bentuk kemurtadan yang paling besar. Perhatikan, sekali lagi kami mengingatkan diri kami pribadi serta ikhwan sekalian, bahwasanya yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah hukum secara universal, hukum secara global. Siapa saja yang berbuat syirik, maka ia telah keluar dari Islam. Ya. Bukan hukum terhadap individu tertentu. Bukan takfirul muayyan, yang mengkafirkan individu tertentu, tidak. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah hukum perbuatan. Siapa yang berbuat syirik, maka ia bisa keluar dari Islam. Secara umum kita katakan seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan secara umum, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Tetapi tidak boleh kita menunjuk individu tertentu, kita tunjuk dia langsung mengatakan engkau tempatnya dalam neraka. Ini bukan wewenang kita. Ini bukan hak kita. Ya. Jadi ini penting untuk kita ingat kembali bahwasanya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam penjelasan beliau ini adalah hukum secara global. Hukum terhadap perbuatan, bukan terhadap individu tertentu. Taib. Jadi beliau mengatakan seseorang yang berbuat syirik seperti ia menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, beristighatsah, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Semuanya ini merupakan bagian dari kesyirikan dan bentuk kemurtadan yang paling besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atasnya syurga. Apabila syurga telah diharamkan atasnya, wa ma'wahu an-nar, maka tempat kembalinya otomatis adalah neraka. Karena kita tahu di akhirat tidak ada tempat kembali kecuali satu di antara dua. Entah itu syurga, dan kita berharap sebagai penduduk syurga, atau neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Di tempat kembali di kehidupan akhirat ada dua. Ya. Entah itu syurga atau neraka. Sehingga seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya syurga, maka otomatis tempatnya adalah neraka. Wal'iyadu billah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Ia mengampuni selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Ia kehendaki. Ini tentunya bagi orang yang mati dalam kondisi belum bertaubat dari dosa syirik. Ya. Ia mati dalam kondisi masih membawa dosa syiriknya, belum bertaubat. Maka Allah haramkan atasnya syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah mau mengampuni dosa-dosanya. Adapun kalau seandainya sebelum ia meninggal dunia ia bertaubat, maka sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, pintu taubat Allah jauh lebih luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu saking banyaknya menyentuh langit, kemudian engkau meminta ampunanku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu. Sebagai bukti nyata adalah banyaknya para sahabat yang dahulunya mereka penyembah berhala, dahulunya mereka menempelkan kening mereka di tanah, sujud di hadapan patung-patung mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam kepada mereka, maka mereka pun menjadi manusia yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dipuji juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Jadi yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah orang yang mati dalam kondisi belum bertaubat dari dosa syirik. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dalam ayat yang ke-116, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, "Fasyirku huwa akhtaru anwa'ir riddati." Syirik merupakan sekali lagi bentuk kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa an ya'buda ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Yaitu seseorang dia beribadah kepada selain Allah dengan ibadah apapun. Bid-du'a, seperti berdoa kepada selain Allah. Sebagian orang, mereka memahami ibadah itu hanya sujud, ruku, hanya itu ibadah. Salat, puasa, hanya itu saja ibadah. Adapun ketika mereka berdoa kepada kuburan, ya, mereka mengatakan, saya tidak sedang sujud kepada kuburan ini, saya tidak sedang ruku kepada kuburan ini, saya tidak menyembah kuburan ini. Ya, saya hanya meminta kepada orang soleh yang ada di dalam kubur ini. Faya subhanallah, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang artinya ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia sedang beribadah kepada selain Allah. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, syirik itu seseorang dia beribadah kepada selain Allah dengan ibadah apapun. Bid-du'a, seperti berdoa kepada selain Allah. Bil-zabhi, menyembelih untuk selain Allah. Bin-nadri, bernazar untuk selain Allah. Bil-istighathati, minta tolong. Bil-isti'anati, sama, ya minta tolong. Tetapi perbedaannya, kalau istighathah itu minta tolong dalam kondisi yang sangat mencekam, ya, dalam kondisi yang sangat genting, itu namanya istighatsah. Adapun isti'anah, minta tolong secara umum. Fima la yaqdiru alaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya minta tolong pada perkara-perkara yang tidak bisa diwujudkan kepada selain Allah. Dia minta tolongnya kepada selain Allah. Yad'ul mauta, berdoa kepada orang-orang yang mati. Yastaghitsu bil qubur, beristighatsah
kepada kuburan-kuburan, yastanjidu bil amwat, minta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddati wa a'zamuha. Ini merupakan bentuk kemurtadan yang paling berbahaya dan yang paling besar. Wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'una al-Islam. Dan sayangnya banyak orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin yang jatuh dalam perkara ini. Ya, banyak dari kalangan saudara-saudara kita yang jatuh dalam perkara ini. Oleh karenanya, ini merupakan salah satu alasan yang sangat kuat untuk senantiasa menyuarakan dan mendakwahkan dakwah tauhid. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian yang dikatakan tokoh agama, ya, yang mengatakan bahwasanya pada zaman kita ini dakwah tauhid jangan terlalu sering-sering lah, karena target dakwah pada zaman ini adalah kaum muslimin. Ya, target dakwah kita adalah kaum muslimin. Berbeda dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Makkah mendakwahkan tauhid. Kemudian 10 tahun di kota Madinah juga mendakwahkan tauhid di samping dakwah yang lain. Itu wajar. Karena pada saat itu targetnya adalah orang-orang di luar Islam. Ya, wajar kalau beliau sampai 13 tahun di kota Makkah mendakwahkan tauhid. Ini kata sebagian dai. Adapun kita sekarang, target dakwah kita adalah kaum muslimin. Maka jangan terlalu sering-sering membicarakan tauhid. Ya, dan sayangnya kalimat seperti ini terlontar dari sebagian orang yang menisbahkan diri kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan saya pernah membaca sebuah tulisan dari seorang ustadz yang menisbahkan diri kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi kalimatnya seolah-olah memojokkan para dai yang menyuarakan dakwah tauhid. Dalam beberapa kalimat yang ia tuliskan, ia mengatakan sekarang target kita itu kaum muslimin. Ya. Bukan lagi orang-orang jahiliyah seperti di zaman Nabi SAW. Sehingga dakwah tauhid jangan terlalu sering-sering. Itu bunyi kalimat yang ia tuliskan. Ya, subhanallah. Jadi kita memiliki alasan yang kuat untuk senantiasa menyuarakan dakwah tauhid ini. Yaitu kondisi saudara kita. Banyak di antara kaum muslimin yang masih belum paham dengan tauhid, yang masih belum paham dengan bahaya kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita yang mereka mengangkat kedua tangan mereka di samping kuburan yang dikeramatkan berdoa kepada isi kubur tersebut. Bagaimana mungkin dakwah tauhid akan dihentikan? Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana yang sering kita sampaikan di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', beliau menjelaskan bahwasanya kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah umat ini jauh lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Karena di zaman jahiliyah orang berbuat syirik dalam kondisi mereka aman, baru mereka berbuat syirik. Adapun dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi bahaya, maka mereka melupakan sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, "Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din." Ketika mereka berada di atas bahtera, di atas kapal laut, kemudian kapal laut mereka diombang-ambingkan oleh ombak, sehingga kematian ada di hadapan mereka. Maka pada saat itu da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka lupakan semua patung-patung mereka. Ini di zaman jahiliyah dahulu. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka sudah merasa aman, tenang, maka mereka kembali berbuat syirik. Ini syiriknya orang jahiliyah dahulu, yaitu mereka berbuat syirik dalam kondisi aman, dalam kondisi ketakutan. Mereka buang segala sekutu-sekutu selain daripada Allah. Kita bandingkan dengan kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini.
kesyirikan terjadi baik dalam kondisi aman, begitu pula dalam kondisi ketakutan. Ya. Dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi mencekam, dalam kondisi bahaya, orang juga masih berbuat syirik, bahkan syiriknya terkadang lebih parah daripada dalam kondisi aman. Ya, sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan ketika terjadi gempa beberapa tahun yang lalu, ya, di pulau kita, Pulau Lombok, ada beberapa orang, mereka mengajarkan kepada masyarakat untuk mengalungkan beras. Ya, jadi diambil beberapa biji beras, kemudian dibungkus dengan menggunakan kantong plastik, lalu setelah itu dikalungkan di leher. Fungsinya apa? Untuk menangkal gempa. Subhanallah. Sampai sejauh itu kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Dia mengatakan bahwasanya beras yang dikalungkan itu untuk menangkal gempa, untuk menakut-nakuti gempa. Kalau memang itu faktanya, kalau memang itu realitanya, maka kenapa yang dikalungkan hanya sedikit? Kenapa tidak kalungkan 1 kintal saja di leher? Ya, semakin banyak berasnya akan semakin takut gempanya. Logikanya seperti itu. Kenapa kok harus sedikit saja? Nah, jadi kita masih memiliki alasan yang kuat untuk tetap menyuarakan dakwah tauhid ini. Dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama, yang paling utama, yang tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya. Kita memulai dakwah dengan dakwah tauhid, dan kita pun juga akan menutup dakwah ini. Ya, seiring dengan hidup kita ditutup oleh Allah, kita tutup dakwah ini juga dengan dakwah tauhid, sebagaimana yang dilakukan dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, wa hadza alaihi katsirun mimman yadda'una al-Islam. Banyak dari orang-orang yang mengklaim Islam, mengaku sebagai kaum muslimin, yang jatuh dalam perkara ini. Yabnuna al-adrihata, mereka membangun kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Ya, al-adrihah itu adalah kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang dikeramatkan. Wa yatufuna biha, mereka tawaf di sana. Wa yadhbahuna laha, menyembelih untuk isi kubur. Wa yanzuruna laha, mereka juga bernazar untuk kuburan. Wa yataqarrabuna ilaiha, dan mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Yaqulun, syubhat mereka apa? Alasan mereka apa? Li'annaha tuqarribuhum ilallah. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang ada di dalam kuburan ini adalah orang-orang saleh. Ya. Kami melakukan semua ini kepada orang soleh yang meninggal ini supaya dia mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang soleh yang mati ini hanya sebagai wasilah, perantara saja yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum yataqarrabuna laha wa hiya biz'amihim tuqarribuhum ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendekatkan diri kepada kuburan yang dikeramatkan itu, kuburan orang-orang soleh tersebut, karena mereka menyangka orang-orang soleh itu akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka ditegur kenapa beribadah kepada patung-patung mereka tersebut, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Hakikatnya kami tidak sedang menyembah patung-patung ini, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sejarah pasti berulang. Ucapan orang jahiliyah dahulu diucapkan juga oleh sebagian saudara kita pada zaman ini. Ya. Ketika ditegur jangan berdoa kepada orang yang mati, mereka mengatakan, kami hanya ingin orang yang mati yang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل ويتركوا هذه المتاهات ليتقربوا إلى الله. Pertanyaannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kenapa mereka tidak langsung mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Kenapa mereka harus berbelit-belit mencari perantara? Kenapa enggak langsung saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya.
Ketika berdoa, kenapa nggak langsung berdoa kepada Allah? Ngapain harus berdoa dulu kepada orang mati, kemudian nanti orang mati itu menurut persangkaan mereka akan menghantarkan doa mereka kepada Allah? Kenapa nggak langsung saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa innahu qaribun mujib. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dekat pengabulannya? Limadza tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa kalian, wahai saudara-saudaraku, harus mendekatkan diri terlebih dahulu kepada makhluk? Wa taqulun, lalu setelah itu kalian berkata, al makhluqun yuqarribunana ila Allah. Makhluk-makhluk ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halillahu subhanahu wa ta'ala ba'id? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu jauh bagi kalian? Halillahu aghlaqa abwabah? Atau apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup pintu-pintunya untuk kalian? Halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqah wa la yara ma yaf'alun? Atau apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui dan tidak mendengarkan ucapan kalian? Tidak melihat apa yang kalian lakukan, sehingga kalian membutuhkan perantara yang akan menghantarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalla wa Ala qaribun mujib. Wahai saudaraku, Allah Jalla wa Ala itu qarib, dekat, mujib, dan dia mengabulkan doa hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoa langsung kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan bagi kalian. Innahu qaribun mujib. Sekali lagi, Allah itu dekat dan maha mengabulkan doa. Limadza tadhhabu wa tad'u ghairallah? Kalau memang seperti ini kenyataannya, wahai saudaraku, kenapa engkau harus pergi terlebih dahulu ke kuburan si fulan, berdoa kepada kuburan si fulan dengan alasan dia yang akan menghantarkan doamu kepada Allah? Ngapain harus berbelit-belit seperti itu? Ya. Wa taqulu hadza yuqarribuni ila Allah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Yani ka'anna Allah la ya'lamu wa la yadri. Perbuatanmu seperti itu seolah-olah engkau menyangka Allah itu tidak mengetahui. Ya. Tidak mengetahui apa yang engkau lakukan sehingga butuh perantara terlebih dahulu. Hakadha zayyana syayatinul jinni wal insi li haula. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, seperti inilah syaitan dari kalangan jin dan manusia menghiasi bagi orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ada dua jenis syaitan yang menyesatkan manusia. Yang pertama adalah syaitan dari kalangan jin, dan yang kedua adalah syaitan dari kalangan manusia. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, syaitan dari kalangan manusia jauh lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin. Ya, syaitan dari kalangan jin mungkin dia masih takut kalau engkau bacakan ayat kursi, kata beliau. Tapi syaitan dari kalangan manusia, engkau bacakan ayat kursi, dia lebih bisa membaca ayat kursi daripada engkau. Tajwidnya lebih bagus. Ya, yang dimaksud dengan syaitan dari kalangan manusia adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian adalah munculnya da'i-da'i yang menyesatkan. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu finnar. Yaitu da'i-da'i yang mereka berdiri di depan pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan melemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Itulah dia syayatinul ins, syaitan dari kalangan manusia. Ya. Taib. Wahum yadda'un al-Islam. Mereka
mengklaim sebagai kaum muslimin. Wa yashhaduna an la ilaha illallah, bahkan mereka bersaksi dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa yusallun, mereka salat. Wa yasumun, berpuasa. Walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbar, namun di saat yang sama mereka mencampur adukkan amal perbuatan mereka dengan kesyirikan besar, dengan syirik besar. Ya, mereka campur adukkan amal perbuatan mereka dengan syirik besar tersebut. Fayakhrujuna min dinil Islam, sehingga mereka pun keluar dari agama Islam. Wahum yusallun wa yasumun wa yahujjun, meskipun mereka salat, puasa, berhaji. Walladhi yarahum yadhunnu annahum muslimun, dan orang yang melihat mereka menyangka bahwasanya mereka adalah kaum muslimin padahal mereka telah keluar. Saya tekankan sekali lagi, yang beliau sebutkan ini adalah hukum secara umum, ya, bukan individu. Ya, yang beliau jelaskan sekali lagi adalah hukum terhadap perbuatan, bahwa dengan siapa saja yang melakukan kesyirikan maka ia telah keluar dari Islam. Ini hukum secara perbuatan, ya, secara umum, bukan individunya yang ditunjuk. Si fulan tadi saya melihat dia berdoa di kuburan, oh berarti dia telah kafir, bukan. Fayambagi ma'rifatu hadza. Taib, sebelumnya, jadi Syekh hafizahullah ta'ala mengingatkan kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Sehingga kalau kita ingin berdoa kepada Allah, maka berdoa langsung, gak perlu datang ke kuburan sebagai sarana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan safar. Fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna. Kami apabila melewati lembah, menaiki gunung, ya, bukit, maka kami bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Begitu pula kami bertakbir, yang mengucapkan Allahu Akbar. Irtafa'at aswatuna, suara kami meninggi, ya, suara kami meninggi. Jadi para sahabat itu mereka berzikir dan berdoa itu dengan suara yang keras. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian, ya, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli. Allah itu tidak tuli sehingga kalian harus mengeraskan suara. Wala ghaiba, dan kalian juga tidak meminta kepada zat yang tidak ada. Allah itu ada. Allah ada dan juga Maha mendengar, tidak tuli. Innahu ma'akum, dia bersama kalian. Maksudnya ilmunya. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan dan Allah mendengar doa kalian. Oleh karena itu enggak perlu teriak-teriak. Innahu sami'un qarib, dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Tabarakasmuhu ta'ala jadduh. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan perantara-perantara dari kalangan orang mati dan seterusnya. Kita lanjutkan. Fayambagi ma'rifatu hadza, maka sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah ini. Fasyirku billahi azza wa jalla huwa akhtarudz dzunub. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan dosa yang paling berbahaya. Wa a'zamudz dzunub, bahkan dosa yang paling besar. Wa ma'a khatarihi wa syarrihi, namun sayangnya, meskipun ia berbahaya, meskipun syirik itu adalah dosa yang sangat besar, waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-islam, sekali lagi banyak kaum muslimin yang jatuh di dalamnya. Wala yusammunahu bismi syirki, dan ketika mereka melakukan syirik, mereka tidak menamakannya dengan nama syirik. Ya. Yusammunahu at-tawassul, mereka mengatakan kami sedang bertawassul. Au yusammunahu talaba syafa'ah, atau mereka mengatakan kami sedang minta syafaat.
au yusammunahu bi asma' ghairi syirki, yang jelas mereka menamakan syirik tersebut dengan nama-nama yang berbeda untuk menghiasi perbuatan mereka. Ya, dan biasanya yang menamai syirik dengan nama-nama yang seperti itu bukan pelakunya, akan tetapi dai-dai yang menyesatkan tersebut. Mereka menyampaikan kepada jamaah, ya, bahwasanya ketika kita berdoa di kuburan wali fulan, kita tidak sedang berdoa kepada dia, akan tapi kita sedang bertawassul. Ya, kita sedang bertawassul. Didoktrin jamaahnya, fa subhanallah. Walakinnal asma'a la tughayyirul haqa'iq. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, akan tetapi meskipun mereka merubah nama kesyirikan tersebut dengan nama-nama yang lain, itu tidak akan merubah hakikatnya. Asyirku huwa syirku, syirik tetaplah syirik. Ya, dengan apapun kita menamainya, syirik tetaplah syirik. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, para ulama mengatakan al-ibratu bil haqa'iq la bil asma'. Yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikatnya, bukan nama. Ya, sebagian orang menamai khamr dengan nama yang bermacam-macam. Ya, sebagian mereka menamakan khamr itu minuman penghangat badan. Ya, ada yang menamakan khamr itu topi miring. Ya, ada yang menamakan khamr bintang ini, bintang itu. Khamr tetap khamr. Ya, meskipun mereka merubah namanya dengan nama-nama yang memikat, khamr tetaplah khamr. Ya, khamr tetaplah khamr. Contoh lain misalkan zina, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, mereka menamai zina itu dengan nikah mut'ah. Ya. Hakikatnya kalau kita melihat lebih dalam tentang nikah mut'ah yang dipraktikkan oleh orang-orang Syiah, itu adalah zina, meskipun mereka menamainya nikah mut'ah. Ya. Karena disebutkan di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya seorang wanita ketika akan menjalankan nikah mut'ah, dia tidak butuh wali. Cukup seorang laki-laki mendatangi seorang wanita, kemudian mengatakan, saya ingin menikahimu selama 1 minggu, ini bayarannya, mas kawinnya. Ya, wanita tersebut mengatakan, saya terima, tanpa ada wali. Lalu mereka pun melakukan, ya, hubungan suami istri selama 1 minggu itu, dan sudah dibayar sebelumnya. Ini sama saja, seseorang laki-laki dia datang ke lokalisasi, kemudian membayar seorang, ya, PSK, kemudian setelah itu dia melakukan apa yang ingin dia lakukan dan dia pergi. Jadi perubahan nama itu tidak merubah hakikat. Ingat penjelasan para ulama, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma'. Yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikat, bukan nama. Ya. Yang menjadi tolak ukur adalah hakikat, bukan nama. Taib. Walakin al-asma'a la tughayyirul haqa'iq. Perubahan nama yang mereka sematkan kepada perbuatan syirik mereka itu tidak merubah hakikat. Asyirku huwa syirku, syirik tetaplah syirik. Wa hadha akhtarul anwa'. Dan ini merupakan jenis, ya, yang sangat berbahaya sekali. Wa aktharul anwa' wuqu'an, yang paling sering terjadi, ma'a annahu zahirun fi kitabillah, padahal pembahasan tentang syirik ini sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahir, di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam pembahasan tentang syirik ini juga sangat jelas. Al-munadat wa at-tahdhiru minhu wa at-tawa'udu alaih. Ya. Seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seruan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang menyeru kepada tauhid dan juga meninggalkan syirik, wa at-tahdhiru minhu, memperingatkan dari syirik, wa at-tawa'udu alaih, mengancam perbuatan syirik, zahirun, sangat jelas sekali. La takhlu suratun minal Qur'ani minat tahdhiri minasyirki. Bahkan hampir tidak ada satu surah pun di dalam Al-Quran yang kosong dari memperingatkan manusia dari perbuatan syirik. Semua surah dalam Al-Quran, ya, memperingatkan manusia dari perbuatan syirik. Wa ma'a hadha yaqra'una Al-Quran, namun mereka hanya membaca Al-Quran, wala yatajannabuna syirka, di saat yang sama mereka tidak meninggalkan kesyirikan yang telah diperingatkan oleh Al-Quran yang mereka baca. Ya. Subhanallah.
Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, di dalam muqaddimah kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran dari awal sampai akhir isinya adalah tauhid. Ya, isinya adalah tentang tauhid dan tentang memperingatkan orang dari perbuatan syirik. Dari awal surah yaitu Al-Fatihah sampai An-Nas isinya adalah tentang tauhid. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang yang berkata, bukankah di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum seperti salat, puasa, zakat, ya, haji? Bukankah ada ayat-ayat tentang itu? Kata beliau, betul, ya. Akan tetapi ayat-ayat tersebut berbicara tentang hukum-hukum yang tidak akan benar hukum tersebut kecuali jika dilakukan oleh orang yang bertauhid. Ayat yang berbicara tentang salat, salat tidak akan benar, tidak akan sah, ya, tidak akan diterima tanpa tauhid. Ayat yang berbicara tentang masalah zakat, zakat tidak ada artinya sebanyak apapun uang yang dizakatkan kalau seandainya orang yang berzakat tidak bertauhid. Ayat yang berbicara tentang puasa, meskipun dia berkali-kali berpuasa, setiap bulan Ramadan dia berpuasa, ditambah dengan puasa sunnah, tidak ada artinya kalau dia tidak bertauhid. Ayat yang berbicara tentang haji, dia bolak-balik, ya, dari negaranya menuju Makkah melakukan haji, ditambah dengan umrah, tidak ada artinya kalau dia tidak bertauhid. Jadi ujung-ujungnya tauhid. Kalau ada yang berkata, bukankah di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang kisah, tentang cerita-cerita, ya, cerita Nabi Fulan, cerita Nabi Allan? Kita jawab betul, ya. Akan tetapi kisah-kisah tersebut bercerita tentang orang yang mendakwahkan dakwah tauhid kepada kaum yang berbuat syirik, ujung-ujungnya tauhid. Jadi Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid, ya. Dan itu juga yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Hampir tidak ada satu surah pun di dalam Al-Quran yang kosong dari membicarakan masalah tauhid, memperingatkan orang dari syirik. Wa ma'ahadha, namun sayangnya, yaqra'una Al-Quran, mereka baca Al-Quran, wala yatajannabuna syirka, akan tapi mereka tidak meninggalkan syirik. Kenapa? Yang pertama karena tidak paham, kemudian yang kedua karena ya terkadang fanatik terhadap guru. Sampai ya ada seseorang yang kita dengarkan langsung dengan telinga kita, dia mengatakan, seandainya guru saya masuk neraka, saya akan ikut masuk neraka. Ya, saya tidak mau meninggalkan ajaran guru saya. Seandainya beliau memang salah dan masuk neraka, saya akan ikut masuk neraka. Tapi saya tidak akan melepaskan ajaran beliau yang mengajak kami untuk datang ke kuburan fulan, datang ke kuburan wali Allan untuk berdoa. Saya tidak akan meninggalkan ini. Kalau memang dia masuk neraka, saya akan ikut masuk neraka. Subhanallah. Ucapan yang begitu lancang. Taib. Wa rubbama ya'ti wahidun wa yaqul. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah melanjutkan, terkadang ada seseorang mendatangi kita, ya, kita yang mendakwahkan dakwah tauhid, yang memperingatkan orang dari syirik, kita yang mengatakan siapa yang berbuat syirik maka ia bisa keluar dari Islam. Terkadang ada orang yang datang kepada kita, wa yaqul, lalu orang itu berkata, haula'i juhal, mereka itu adalah orang-orang jahil. Ya, mereka yang berbuat syirik ini orang-orang jahil. Ma'dzuruna bil jahli, mereka memiliki uzur kejahilan, mereka jahil. Fanaqul, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, maka kita katakan kepada mereka, ila matal jahlu, sampai kapan mereka akan ya berada di dalam kejahilan ini? Wal Qur'anu yutla wa hum yahfadzuna al-Qur'an wa yaqra'unahu, Al-Quran senantiasa dibacakan, bahkan dijelaskan makna ayat tauhid, ayat yang memperingatkan dari syirik sudah disampaikan. Wahum yahfadzuna al-Quran, bahkan sebagian dari mereka yang berbuat syirik ini menghafalkan Al-Quran. Wa yaqra'unahu, senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, ya,
ada sebuah maqta', yaitu video yang tersebar di YouTube. Seorang syekh, dia melakukan perjalanan ke berbagai negara. Ya. Kebetulan pada saat itu dia melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Ya, beliau pergi ke negeri Yaman, kemudian mendatangi salah satu kota yang ada di negeri tersebut. Syekh hafizahullah ta'ala, dalam video itu beliau melihat seorang pemuda yang menggunakan jubah, ya, menggunakan gamis berwarna putih, kemudian pakai peci. Pemuda tersebut sedang berdoa di samping sebuah kuburan, yang mana kuburan tersebut dikeramatkan, yang katanya kuburan itu adalah kuburan wali fulan. Dia berdoa di sana. Lalu Syekh pun mendatangi pemuda tersebut. Ya, terjadi dialog antara Syekh dengan pemuda itu, percakapan, perbincangan santai saja. Syekh mengatakan, engkau dari mana? Ya, sebelumnya ditanyakan nama, kemudian setelah itu Syekh bertanya, engkau dari mana? Dia mengatakan, ya, saya dari Indonesia. Seorang yang dari Indonesia, dia tinggal di Yaman. Kata Syekh, engkau datang ke Yaman untuk apa? Untuk nuntut ilmu. Ya, jadi saya nuntut ilmu, kemudian disebutkan sekolahnya. Lalu Syekh tanya, apa yang engkau lakukan? Dia mengatakan, saya sedang berdoa di samping kubur wali fulan. Kenapa? Kenapa tidak berdoa di masjid saja? Kenapa tidak berdoa di rumah? Dia mengatakan, saya yakin, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya doa saya lebih mustajab kalau saya panjatkan di samping kubur wali fulan. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sebagian dari mereka yang berbuat syirik itu mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah paham. Ya, wahum yahfazun al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran, wa yaqra'unahu, mereka membaca Al-Quran. Mereka sebagiannya sudah paham. Ya, bahkan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sudah paham bahasa Al-Quran, mereka lama menuntut ilmu. Laqad qamat alaihimul hujjatu bibulughil Quran, hujjah telah tegak atas mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya dan kepada siapa saja yang sampai kepadanya Al-Qur'an ini. Kullu man balaghahu al-Qur'an faqad qamat alaihi al-hujjatu wa la 'udhra lahu. Setiap orang yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an dan telah dijelaskan kepadanya, maka hujjah telah tegak, ya, dan tidak ada uzur baginya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Hadza yadullu ala anna syirka huwa a'dhamudz dzunub. Ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar. Bihaitsu inna Allah la yaghfiru li sahibihi illa idza taba minhu, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan kecuali kalau dia bertaubat sebelum mati. Ya, kecuali kalau dia bertaubat sebelum meninggal dunia. Kalau seandainya dia meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain daripada kesyirikan. Ai ma duna syirk, selain daripada kesyirikan, kazina, seperti dosa zina, wa syurbil khamr, ya, minum khamr, wa sariqah, mencuri, wa aklir riba, makan riba. Hadhihi kulluha duna syirki, dosa-dosa yang kita sebutkan ini adalah dosa selain kesyirikan. Wa hiya dakhilatun tahtal masyiah, ya, siapa yang meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat dari dosa-dosa seperti ini, dia pernah berzina dan belum bertaubat, dia pernah minum khamr belum bertaubat, dia makan riba dan belum bertaubat, ya, dia mencuri dan dia belum bertaubat, dia mati dalam kondisi belum bertaubat,
maka dia masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masuk di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya langsung, Allah ampuni. Tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengazabnya terlebih dahulu supaya dia bersih dari dosa-dosanya tersebut, maka dia perlu mampir ke dalam neraka. Ketika dia sudah bersih dari dosa-dosanya itu, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau dosa selain syirik. Adapun kalau dosa syirik dan orang itu mati membawa dosa syirik, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa keluar dari neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Taib. Wa ashabuha ashabu kabair. Jadi dosa-dosa yang kita sebutkan tadi seperti zina, minum khamar, mencuri, orang yang melakukannya dia melakukan dosa besar. Ya, akan tetapi selain daripada syirik. Wahum fusaq, para pelakunya dikatakan sebagai fasik. Walakinnahum lam yaqa'u fi syirki, namun mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Wa innama waqa'u fil kabair, mereka hanya jatuh dalam dosa besar. Karena kita tahu dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dosa besar yang paling besar yang Allah tidak akan ampuni bagi siapa saja yang belum bertaubat sebelum meninggal dunia adalah syirik. Fahiya tanqusu imanahum. Dosa-dosa ini mengurangi keimanan mereka, tetapi tidak menghilangkannya secara keseluruhan. Wa yuhkamu alaihim bil fisqi. Ya, di kehidupan dunia mereka dikatakan fasik. Walau matu walam yatubu. Dan seandainya mereka mati dalam kondisi belum bertaubat, fa innahum tahtal masyiah. Mereka berada di bawah kehendak Allah. Insyaallah ghafara lahum bima ma'ahum minat tauhid. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah bisa saja langsung mengampuni mereka karena tauhid yang mereka miliki. Wa in syaa'a 'adzabahum bidzunubihim. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengadab mereka akibat dosa-dosa mereka. Thumma ma'aluhum ilal jannah bitauhid alladhi ma'ahum. Tetapi tetap ujung-ujungnya mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya orang yang masih memiliki tauhid, dia mati dalam kondisi tidak berbuat syirik, meskipun dia memiliki dosa-dosa yang lain, pernah berzina, minum khamar, mencuri dan yang lainnya, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya sehingga dia harus disiksa terlebih dahulu, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia akan disiksa seukuran dosanya. Setelah ia bersih dari dosanya, dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebuah hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis al-jahannamiyin. Hadis tentang orang-orang jahannam, yaitu penduduk neraka jahannam yang mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa besar yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak berbuat syirik. Ya. Maka ketika dosa mereka sudah habis, mereka pun dikeluarkan dari neraka. Dalam kondisi mereka telah berubah menjadi arang. Lalu mereka dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan yang ada di depan pintu surga. Ketika mereka dimasukkan ke sana, maka mereka tumbuh menjadi manusia lagi. Setelah itu mereka masuk ke dalam surga. Penduduk surga yang telah masuk duluan mengatakan, unzuru ila haula'il jahannamiyin. Lihatlah orang-orang jahannam itu. Ya, lihatlah orang-orang jahannam itu. Maksudnya orang-orang yang masuk neraka jahannam kemudian dikeluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga yang memanggil mereka dengan panggilan jahannam tersebut, Allah katakan jangan panggil mereka dengan panggilan itu. Ya, balhum utaqa'i minan nar, justru mereka adalah hamba-hamba yang aku bebaskan dari api neraka. Jangan panggil mereka dengan panggilan orang-orang jahannam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang, selama ia tidak melakukan syirik dan ternyata dia mati membawa dosa tersebut, seandainya Allah memasukkannya ke dalam neraka, maka ia tidak akan kekal. Karena yang kekal di dalam neraka hanyalah orang-orang kafir, begitu pula orang-orang yang mati membawa dosa syirik. Ya. Hadza ma'alu ashabil kabair allati duna syirki. Inilah dia akhir kondisi pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan, yaitu tetap akan keluar dari neraka. Namun satu poin yang perlu untuk diperhatikan,
Bukan berarti dengan kita mengatakan seperti ini kita meremehkan dosa-dosa yang lain. Kita tidak sedang meremehkan dosa zina. Kita tidak sedang meremehkan dosa minum khamr. Kita tidak sedang meremehkan dosa memakan harta riba. Tidak. Itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Tidak boleh kita mengatakan yang penting kita bertauhid, dosa apapun yang kita lakukan silahkan. Ya, karena yang kekal dalam neraka hanyalah orang-orang yang berbuat syirik saja dan mati di atas kesyirikannya. Kita tidak mengatakan seperti itu. Namun kita sedang menjelaskan perbandingan antara dosa syirik dengan dosa-dosa yang lain. Bahwa syirik dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain masih jauh lebih berbahaya. Namun bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa yang lain. Ya. Karena ada sebagian orang yang memang salah paham. Ya. Sebagian mengatakan yang penting kita bertauhid. Sehingga dosa apapun dia lakukan. Ya, dia merokok kemudian ditegur oleh temannya, ya antum ini sudah ngaji masih saja merokok. Apa kata dia? Yang penting bertauhid, tidak berbuat syirik. Yang penting jalankan sunnah, tidak berbuat bid'ah. Ya subhanallah. Ya, ini namanya meremehkan dosa, nggak boleh. Dan juga siapa yang menjamin tauhid kita sudah benar? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda di hadapan sahabat beliau, ya, terkhusus Abu Bakar pada saat itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya kesyirikan di tengah-tengah umatku ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Itu kata Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada beliau SAW, kalau begitu, alangkah sulitnya kita bisa lepas dari syirik, wahai Rasulullah SAW. Perhatikan ucapan Abu Bakar. Berarti alangkah sulitnya, ya, kita bisa lepas dari perbuatan syirik. Maka Nabi SAW mengatakan, ala u'allimuka syai'an, idza qultahu dhahaba anka syirku, sagiruhu wa kabiruhu. Wahai Abu Bakar, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang apabila engkau baca, maka dengan izin Allah, kesyirikan akan hilang darimu, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkanmu dari perbuatan syirik kalau engkau baca doa ini. Yaitu, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa minta perlindungan dari kesyirikan. Nah, kalau seandainya Abu Bakar saja berucap seperti itu, maka harusnya orang-orang seperti kita, ya, lebih daripada itu. Ya, jadi jangan meremehkan dosa yang lain dengan mengatakan yang penting bertauhid. Ya, entah dosa apapun yang ia lakukan, gak pernah hadir sholat jamaah. Antum kok gak pernah kelihatan sholat jamaah padahal antum sudah ikut sunnah. Yang penting kan kita bertauhid. Jangan ucapkan kalimat seperti itu. Ditegur kok antum masih saja ngerokok. Yang penting bertauhid. Kok antum masih saja menjalankan riba? Yang penting bertauhid. Siapa yang menjamin tauhid kita ini sudah benar? Ya, tauhid kita ini sudah sempurna. Siapa yang jamin? Oleh karena itu, sekali lagi, jalankan tauhid, pegang teguh tauhid, di saat yang sama tinggalkan dosa-dosa yang lain. Ya, tinggalkan syirik, di saat yang sama tinggalkan juga dosa-dosa selain daripada syirik. Jangan diremehkan. Wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni selain daripada kesyirikan. Dalla ala anna jami'adz dzunubi kullaha duna syirki, menunjukkan bahwasanya semua macam dosa, ya, yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pertanda ia selain daripada kesyirikan. Wa anna syirka huwa a'zamuha wa akhtaruha, dan sekali lagi menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Fadalla ala khuturati syirki wa annahu a'zamudz dzunub. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya syurga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma liz-zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, hadhihi akibatuhu fil akhirah,
Ini adalah hukuman bagi pelaku syirik di kehidupan akhirat nanti. Annahu harrama alaihi al-jannata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga. Yakni maksudnya mana'ahu min dukhuliha man'an battan mutlaqa, yaitu Allah menghalangi dia untuk masuk surga ya secara mutlak kalau dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik. Surga haram baginya secara mutlak. La matma'alahu fiha, enggak ada harapan lagi untuk bisa masuk surga, enggak ada harapan lagi. Subhanallah. Aina yadhhab? Kalau begitu, kemana dia akan pergi? Kalau memang dia sudah tidak punya harapan lagi untuk masuk ke dalam surga, dan ia tidak boleh masuk ke dalam surga, kemana dia akan pergi? Idza lam yakun min ahlil jannah, fa aina yadhhab? Kalau seandainya dia tidak bisa masuk ke dalam surga, kemana dia akan pergi? Yasiru adama, apakah dia akan dibinasakan begitu saja oleh Allah? La, jawabannya adalah tidak. Ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Khalidan mukhalladan fiha, kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya. Yang mengerikan itu adalah kalimat kekal ini. Ya, yang mengerikan itu adalah kalimat kekal ini. Sebagaimana penduduk surga, ya, kenikmatan surga itu terletak pada kalimat kekal di dalam surga. Ya. Di sana letak hebatnya kenikmatan surga, yaitu pada kalimat kekal itu. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Di dalam kalimat kekal inilah letak keindahan surga itu. Karena kalau seandainya seseorang, ya bagaimanapun kenikmatan surga yang dia dapatkan, tetapi kalau seandainya terbatas, setelah itu dia akan dikeluarkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka, ya, kenikmatan surga yang telah dia dapatkan itu tidak akan terasa kalau seandainya akan berakhir. Ya, kalau seandainya akan berakhir. Oleh karena itu, letak keindahan surga itu adalah pada kalimat kekal. Begitu pula letak mengerikannya azab neraka itu adalah pada kalimat kekal itu. Ya. Seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka, namun kalau seandainya ujung-ujungnya dia akan dikeluarkan, maka ini masih masih jauh lebih baik daripada seseorang dimasukkan ke dalam neraka dan gak akan pernah bisa keluar lagi. Subhanallah. Khalidan mukhalladan fiha, kekal di dalamnya. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Yang dimaksud dengan zalim di sini yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Lianna syirka zulmun, karena kesyirikan adalah kezaliman. Wa huwa a'zamu zulmi, bahkan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ma lahum min ansar, tidak akan ada penolong bagi mereka. Ma ahadun yastati'u an yukhrijahum minan nar, tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan mereka dari api neraka kalau mereka mati dalam kondisi syirik. Ya. Au yashfa'u lahum indallah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Enggak ada. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Ibrahim alaihissalam pada hari kiamat akan berjumpa dengan bapaknya Azar. Ya, kita tahu Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim, dan dia pembuat patung. Ya. Dan dia juga menyembah patung yang dia buat. Pada hari kiamat, Nabi Ibrahim akan berjumpa dengan bapaknya. Pada saat itu bapaknya menyesal. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, sekarang aku beriman ya terhadap apa yang engkau dakwahkan kepadaku dahulu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang tidak ada artinya lagi, wahai bapak. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memberikan apapun kepada bapaknya yang mati dalam kondisi berbuat syirik. Begitu pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pamannya Abu Talib yang membela beliau, yang memasang badan, ya, menghalangi orang-orang Quraisy untuk menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang Quraisy mereka segan untuk mengganggu Nabi SAW ketika Abu Talib masih hidup. Namun sayangnya Abu Talib meninggal dunia di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Dan Nabi SAW saking sayangnya kepada pamannya, dia mengatakan, aku akan meminta kepada Allah supaya mengampunimu, hai paman. Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat dalam surah At-Taubah. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu
an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar atau ashabus sa'ir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang berbuat syirik, yang mati di atas kesyirikannya, meskipun orang-orang tersebut adalah kerabat terdekatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya kerabat-kerabat terdekat mereka yang berbuat syirik, yang mati di atas kesyirikannya tersebut adalah penduduk neraka sa'ir. Jadi Nabi SAW ditegur, tidak ada manfaatnya syafaat apapun bagi orang yang mati dalam kondisi membawa dosa syirik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di dalam tafsir beliau mengatakan, wallahi demi Allah, ya, kita sangat berharap seandainya Abu Talib itu mati di atas keimanan. Kita sangat berharap karena jasanya yang begitu besar terhadap Islam. Namun apa mau dikata, Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, dan Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi wama lizzalimin min ansar, orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong baginya yang akan bisa mengeluarkannya dari neraka, yang memberikannya syafaat, enggak ada. Kama yushfa'u li ashabil kaba'ir, adapun pelaku dosa besar, ya, orang yang mati membawa dosa zina, membawa dosa minum khamr, orang-orang seperti ini masih ada peluang mereka mendapatkan syafaat. Wa yakhrujuna minan nari bisyafa'ah, mereka bisa saja keluar dari neraka gara-gara syafaat. Ya. Haula la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, adapun mereka para pelaku kesyirikan yang mati di atas kesyirikan, siapapun yang memberikan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Wa ma lizzalimin, karena Allah telah tegaskan tidak ada bagi orang yang zalim, ay al-musyrikin, yaitu bagi pelaku kesyirikan, min hamimin wala syafi'in yuta', ya. Gak ada lagi hubungan kerabatan pada saat itu. Nabi SAW tidak bisa mengatakan, ya Allah ini adalah paman saya, ya Allah ini adalah kerabat saya. Gak akan ada manfaatnya. Al-musyriku la tuqbalu fihi syafa'ah wa ma'wahu an-nar, ay maqarruhu wa bi'satil ma'wa, tempat kembalinya adalah neraka. Laisa lahu ma'wa ghairuha abadal abad, tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka dan ia kekal di dalamnya. فذنب هذا خطره وهذه عاقبته هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه. Perhatikan ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan dosa yang bahayanya seperti ini, ya, yang akibatnya seperti ini, yaitu pelakunya akan kekal di dalam neraka. Dosa yang seperti ini